Ditanya, itu apa itu? Kok gak maulid? Itu Wahyudi. Apa Wahyudi? Wahabi adiknya Yahudi. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita soroti perkataan Idrus Ramli ya, yang mengatakan Wahabi itu Wahyudi. Saya pikir apa Wahyudi ya? Ternyata Wahabi itu adalah Wahyudi itu maksudnya Wahabi adiknya Yahudi. Jadi Wahyudi itu Wahabi adiknya Yahudi. Nampaknya kebencian dengan Wahabi itu banyak mendapatkan berhamburan kata-kata buruk ya, dari lisan Bang Idrus Ramli itu. Kan banyak juga yang lain, misalnya Wahabi itu setan, Wahabi itu Yahudi, Wahabi itu bodoh gitu ya. Wahabi itu sukanya merubah Al-Quran, lalu merubah hadis, gitu ya. Terus senangnya propaganda gitu ya. Wahabi itu tidak menggunakan akal, Wahabi itu menonaktifkan akal. Nah, sebagiannya sudah saya tanggapi. Dan kali ini Wahyudi itu adalah Wahabi itu adalah Wahyudi. Jadi Wahabi adiknya Yahudi. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benarkah demikian? Ya, ini kalau saya sampaikan mungkin bukan Wahabi, tapi ustadz-ustadz sunnah lah ya. Yang mereka sebut Wahabi itu menurut saya ustadz sunnah, karena mereka yang disebut Wahabi itu mengajaknya kepada Al-Quran dan sunnah ya. Dan sebetulnya tidak ada yang salah kalau kita ini mengajak siapapun panjenengan untuk mengajak kepada Al-Quran dan sunnah gitu ya. Jadi ada yang menarik dari kata-kata Idrus Ramli itu bahwa Wahabi itu Wahyudi, Wahabi itu adiknya Yahudi. Ini tentu sama sekali tidak berdasar dan sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi fakta di lapangan saat ini. Kenapa? Karena ustadz-ustadz yang kita bilang, oke lah saya bilangnya ustadz sunnah gitu ya. Ustadz Wahabi itu saya bilangnya ustadz sunnah. Ustadz sunnah itu justru tidak memberikan label-label yang baik kepada Yahudi ya. Jadi contohnya ya, beberapa ustadz sunnah itu menyampaikan misalnya orang Yahudi itu benci Al-Quran ya, bahkan sampai detik ini. Ini yang mengatakan ustadz sunnah itu ya. Jadi orang Yahudi itu benci dengan Al-Quran. Nah, bagaimana orang benci dengan Al-Quran kita tuh menjadi adiknya, kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau ada orang ustadz sunnah menyampaikan orang Yahudi itu benci Al-Quran, bahkan sampai detik ini gitu loh. Yang lain lagi, orang Yahudi itu suka membolak-balikkan fakta, ya, gampang berbohong. Itu sifat orang Yahudi yang menyampaikan ustadz sunnah sekali lagi. Ya, ini yang saya sampaikan adalah apa yang disampaikan ustadz sunnah itu. Ya, yang lain lagi juga, Yahudi itu dustanya itu ditelan di dalam perutnya. Artinya berdustanya itu sudah mengurat, mengakar gitu ya. Bahkan disimpan di dalam perutnya. Lalu juga disampaikan Yahudi tidak mengakui nabi yang dari Arab. Jadi Yahudi itu tidak mengakui kalau nabi dari Arab. Ya. Nabi Muhammad itu tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin ya, orang ustadz-ustadz sunnah itu menjadi adiknya Yahudi, sementara orang Yahudi tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Rasulullah Muhammad SAW yang dari Arab gitu ya. Lalu juga disampaikan bahwa Yahudi itu secara umum bangsa yang bejat,
bangsa yang kurang ajar. Bayangkan, Ustadz Wahabi itu secara eh, terang-terangan menyampaikan bahwa Yahudi secara umum bangsa yang bejat, bangsa yang kurang ajar. Bagaimana mungkin sih kalau kita ini adiknya Wahabi, Wahabi itu adiknya Yahudi, dan orang-orang Ustadz Sunnah itu berani menyampaikan bahwa Yahudi itu bejat dan kurang ajar gitu loh. Kalau tidak percaya silahkan panjenengan klik itu, ya, Yahudi di mata orang-orang Sunnah gitu ya. Lalu juga disampaikan oleh Ustadz Sunnah itu, nenek moyang Wahabi itu mereka suka membangkang, sering mengakali syariat Allah. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu sering mengakali syariat Allah. Jadi yang dicontohkan misalnya Yahudi itu kan dilarang mengambil mencari ikan di hari Sabtu. Nah, mereka mengakali itu. Ya. Syariat itu diakali oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka apa? Karena nggak boleh mencari ikan di hari Sabtu, maka mereka itu memasang jaring di hari Jumat. Lalu hari Sabtu banyak ikan yang masuk di dalam jaringnya. Kemudian apa? Hari Minggu mereka mengambil ikannya. Ini kan mengakali ayat, ya, mengakali syariat. Ya. Inilah orang Yahudi. Ya. Lalu juga Yahudi itu dirubah menjadi monyet oleh Allah. Ya. Bayangkan kalau Wahabi itu adiknya Yahudi, tentu tidak akan berani mengata-ngatain orang-orang Yahudi gitu loh. Tapi ini fakta yang harus disampaikan oleh orang-orang ahli sunnah itu, bahwa Yahudi itu dirubah menjadi monyet oleh Allah. Karena ya pembangkangan mereka, ya kurang ajarnya mereka kepada syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga disampaikan, Yahudi itu penipu, Yahudi itu pembunuh para nabi. Ya. Ini juga disampaikan oleh ustadz-ustadz sunnah itu. Lalu Yahudi itu ada juga kan dalam satu kesempatan dengan Nabiullah Musa itu, waktu orang-orang Yahudi itu diajak masuk ke suatu desa atau ke suatu negeri dan diminta untuk berperang di situ, malah mereka menyuruh Nabi Musa kan, silakan Nabi Musa, ya, kami tidak akan pernah mau masuk ke negeri itu. Kamu saja pergi bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk di sini menunggu. Bayangkan. Orang-orang Yahudi itu, ya, sewaktu diajak masuk ke suatu negeri atau ke suatu desa gitu, tidak mau diajak oleh nabinya, diajak oleh Nabi Musa, ya, untuk berjihad di jalan Allah, tidak mau. Coba kita bandingkan dengan kaum muslimin yang waktu itu perang Badar, ya. Perang Badar itu tanpa persiapan, ya. Tanpa persiapan. Jadi 300 orang para sahabat Nabi itu berangkat di Badar, dan sebenarnya tadinya tidak akan berperang besar seperti yang di perang Badar ini. Tadinya itu hanya ingin mencegat pedagang-pedagang, ya, yang dari Mekah itu kan sebetulnya ingin merampas dari harta para pedagang itu, ya, yang insya Allah waktu itu dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan, ya. Tapi ternyata mereka mendapat kiriman tentara dari Jazirah Arab, Mekah, ya, kafir Quraisy itu yang jumlahnya 1000 orang dengan pasukan yang lengkap, baju perang dan segala macamnya itu lengkap dari Mekah, ya, kafir Quraisy Mekah. Dan 300 orang sahabat Nabi ini tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Tapi apa kata mereka?
Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Kalau orang-orang Yahudi menolak untuk mengikuti Nabi Musa memasuki ke suatu daerah, ke satu negeri, ke satu desa untuk berjihad di jalan Allah, maka berbeda sekali dengan sahabat-sahabat yang dari baik kaum Ansor maupun Muhajirin, ya, yang berani berjihad di jalan Allah apapun yang terjadi. 300 orang melawan 1.000 orang yang berpakaian lengkap, ya, berbaju perang dan perlengkapan yang serba canggih lah, lebih canggih daripada orang-orang yang ahli Badar, ya. Tapi apa kata mereka? Kami akan ikut, ya, berperang dengan Rasul. Kami akan ikut berperang, ya. Kalau Rasul dan Allah berperang, kami akan ikut. Jadi tidak seperti orang-orang Yahudi itu yang justru mereka ingin duduk-duduk saja menunggu Nabi Musa dan Tuhannya berperang sendirian. Ya, itulah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan ini dijelaskan oleh yang kita sebut Wahabi itu, ustadz sunnah itu. Ya. Jadi sangat bertolak belakang apa yang dikatakan Wahabi itu begini, Wahabi itu setan, Wahabi itu Yahudi, Wahabi itu bodoh, Wahabi merubah Al-Quran, Wahabi itu adiknya Yahudi, Wahabi tidak menggunakan akal, Wahabi menonaktifkan akal. Jadi penyematan seperti ini, dan yang seperti saya sampaikan tadi itu, yang terakhir itu, Wahabi itu adiknya Yahudi, nampaknya ini sama sekali tidak benar dengan fakta dan realita yang ada. Dan justru, ya, cara bicara yang ditunjukkan oleh Bang Idrus Ramli ini kok malah yang mirip dengan perilaku Yahudi, ya. Sekali lagi, justru cara bicara yang ditunjukkan Bang Idrus Ramli ini kok malah yang mirip dengan Yahudi. Dan jenengan bisa menganalisa sendiri, ya, melihat sendiri apa yang disampaikan, ya. Yang lebih tepat mungkin, oke lah, Bang Idrus Ramli tidak sama dengan Yahudi. Yang lebih tepat mungkin Idrus Ramli itu adiknya Syiah. Kenapa? Karena dalam beberapa kesempatan justru seluruh atau kebanyakan mayoritas ibadah, amal ibadah yang dilakukan oleh Bang Idrus Ramli itu berawal atau berasal dari Syiah. Dan dalam beberapa kesempatan itu Idrus Ramli juga mengakui bahwa tidak masalah amalan itu dari Syiah. Maka yang lebih tepat, ya, yang lebih tepat, Wahabi bukanlah adiknya Yahudi, karena Wahabi itu mengecam seluruh tingkah laku perilaku dari orang-orang Yahudi yang seperti saya sampaikan, saya paparkan tadi. Dan yang lebih tepat adalah ini sesuai pengakuan dan apa yang banyak diucapkan oleh Bang Idrus Ramli, maka kayaknya lebih tepat Bang Idrus Ramli ini adiknya Syiah. Semoga ini mencerahkan dan kita semua berhati-hati dalam mengucapkan, ya, dalam bertingkah laku, dalam menyampaikan melalui lisan-lisan kita. Karena apa? Lisan ini nanti akan juga dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan panjenengan semua, seluruh umat Islam ini dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW dengan rahmat dan ridhonya, dimasukkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.